Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari baru hari ini, hari Rabu, 2 Juni 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai atau mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja, Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6. Namun sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Engkau sungguh baik, Engkaulah pemberi hidup bagi kami dan segala berkat-Mu boleh kami nikmati. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong setiap hati, setiap telinga, setiap diri yang mendengarkan firman Tuhan. Agar kami makin mengenal Engkau, makin menyembah Engkau, makin menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan singkat ini saya beri judul renungan, Tuhan rindu memberkati umat-Nya. Tuhan rindu memberkati umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita umat manusia membutuhkan berkat untuk bisa berlangsung dalam hidup yang baik, melanjutkan hidup yang aman, melanjutkan hidup yang sejahtera. Kita butuh berkat dari Tuhan. Walau tentu saja suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan sama bagi semua umat manusia. Misalnya matahari, Tuhan izinkan bersinar menyinari bumi ini. Misalnya hari yang baru Tuhan karuniakan, Tuhan berikan. Misalnya hujan, misalnya cuaca, misalnya tanah, atau banyak yang lain. Jadi banyak sesungguhnya berkat-berkat yang sudah dialami secara bersama seluruh umat manusia. Nah, namun ada Bapak Ibu Saudara-saudara berkat khusus, berkat spesifik, berkat yang khas yang kita nantikan. Orang yang sakit misalnya menantikan berkat berupa kesembuhan. Orang yang mencari pekerjaan sedang menantikan berkat pekerjaan. Atau mungkin ada yang membutuhkan berkat materi dan sebagainya. Ada berkat yang umum yang kita nikmati bersama, dan ada berkat yang khusus, yang spesifik, yang dinanti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita, orang Israel sudah menikmati berkat sebelumnya. Mereka sudah diantar, dibimbing dari perbudakan di Mesir, sudah dibebaskan oleh Tuhan sendiri melalui tindakan yang luar biasa, perbuatan ajaib yang Tuhan tunjukkan. Mereka diperbudak 400 tahun di tanah Mesir, dan Tuhan membebaskan mereka dengan mengutus Musa, hamba-Nya, untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Jadi berkat-berkat Tuhan sudah mereka nikmati. Keajaiban-keajaiban sudah mereka nikmati dari Tuhan. Dan Tuhan masih rindu. Tuhan masih ingin. Tuhan masih hendak memberkati mereka. Tuhan itu kasih. Tuhan itu penuh belas kasihan. Ia menciptakan manusia agar manusia makin menikmati berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan rindu memberkati umat Tuhan sesungguhnya. Tuhan sangat ingin memberkati umat manusia. Dan khususnya di sini umat Israel, sekali lagi, Tuhan sudah membimbing mereka.
Tuhan sudah menuntun mereka. Dan dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Palestina, tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka. Dan Tuhan ingin terus memberkati mereka. Dan karena itu rumusan Tuhan, rumusan berkat yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun, Imam Harun dan anak-anaknya, untuk memberi berkat kepada umat Israel. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan rumusan ini dipakai sampai sekarang di gereja-gereja. Kepada orang Israel, Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan ingin menegaskan kepada umatnya atas nama Tuhan sendiri. Atas nama Tuhan sendiri, Tuhan mengawasi mereka. Tuhan menyediakan perlindungan bagi mereka dari musuh-musuh mereka. Jadi sekali lagi dalam konteks perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tentu banyak musuh. Dan karena itu Tuhan menjanjikan, Tuhan menjamin berkat, perlindungan kepada mereka. Sepanjang perjalanan Tuhan akan mengawasi mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Ini berkat yang pertama. Berkat yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Seperti matahari yang bersinar, tak ada yang luput di bumi ini, semua disinari oleh-Nya. Demikian Tuhan juga berkat-Nya, cinta kasih-Nya, pengampunan-Nya, kasih karunia-Nya akan dinikmati oleh umat-Nya, akan diterima oleh umat-Nya. Segala bentuk kasih karunia, segala bentuk cinta kasih, segala bentuk belas kasihan dan pengampunan Tuhan akan berikan. Tak ada yang luput dari umat-Nya. Berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Sesungguhnya itu melampaui atau meliputi segala bentuk. Bukan hanya soal materi, bukan hanya soal kesehatan, tetapi apapun. Damai sejahtera itu akan dinikmati oleh umat-Nya dan Tuhan sekali lagi rindu. Dan ini kata Tuhan di sini, ini memberi penegasan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Dikatakan di ayat 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Artinya hanya dalam nama Tuhan, Allah Israel, ketika orang Israel setia menanti berkat dari Tuhan, maka berkat itu akan dilimpahkan. Berkat itu akan diberikan. Tetapi ketika orang Israel berubah setia dan tidak mengandalkan Tuhan saja, maka tentu saja berkat-berkat yang Tuhan janjikan, Tuhan jamin ini tidak akan mereka alami. Walaupun berkat secara umum tadi yang saya sudah sampaikan itu akan mereka nikmati bersama umat manusia yang lain. Jadi demikianlah mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Sekali lagi, kesetiaan umat Israel kepada Tuhan dan tidak menyimpang kepada berhala, kepada ilah-ilah yang lain, Tuhan menjamin berkat-berkat ini. Berkat-berkat ini akan mereka nikmati. Berkat perlindungan, berkat belas kasih dan pengampunan dan penyertaan dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, ini akan mereka nikmati. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat ini juga diarahkan kepada seluruh umat manusia. Berkat ini diarahkan kepada seluruh umat manusia. Umat Israel sebagai bangsa pilihan, dipilih Tuhan untuk menjadi perwakilan agar bangsa-bangsa yang lain mengenal Allah yang benar.
Allah yang disembah Israel. Nah, Allah yang disembah Israel ini kemudian memperkenalkan diri lebih nyata lagi, lebih real dalam kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Allah yang dulu berbicara yang tidak mereka lihat, tidak nampak kepada mereka, kini menampakkan diri dalam wujud manusia sama seperti kita. Hadir dalam diri Yesus Kristus. Di dalam dialah yang mati di atas kayu salib, mati dan bangkit. Di dalam dialah berkat pengampunan dosa. Berkat pengampunan dosa, belas kasih dan pengampunan dari Tuhan akan dialami oleh umat manusia. Di dalam dialah juga perlindungan itu akan dialami oleh umat manusia. Perlindungan dari hukuman kekal selamanya, perlindungan dari musuh dan sebagainya. Di dalam dia juga ada damai sejahtera yang terjamin bagi siapa saja. Dan damai sejahtera itulah yang dicari oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu tidak dijamin oleh kekuasaan. Orang bisa memiliki kekuasaan, tetapi tidak damai, tidak ada damai sejahtera di hatinya. Damai sejahtera itu tidak diberikan oleh apapun materi di dunia ini. Uang, harta benda, atau apapun. Orang bisa memiliki uang melimpah, harta berlimpah, tapi di hatinya, di hidupnya tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera berasal dari Tuhan sendiri. Berasal dari Allah sendiri. Berasal dari pencipta kita sendiri. Sebagai ciptaan, kita hanya bisa hidup damai kalau kita dalam hubungan yang erat, hubungan yang mesra, hubungan yang setia kepada Tuhan pencipta kita. Di sanalah ada damai sejahtera. Maka jangan pernah mencari damai sejahtera dalam wujud ciptaan yang lain, karena kita sama-sama ciptaan. Bahkan kita ciptaan yang mulia, manusia adalah ciptaan yang mulia. Maka amatlah bodoh jika manusia mencari damai sejahtera melalui kekayaan. Amatlah bodoh jika manusia mencari damai sejahtera melalui materi harta benda. Karena manusia lebih mulia daripada harta benda. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan sangat ingin berkat-berkat khusus kita alami. Berkat damai sejahtera, berkat pengampunan dosa, berkat perlindungan dialami oleh seluruh umat manusia. Karena itu datanglah kepadanya, bersandarlah kepadanya, harapkanlah dia, andalkanlah dia. Jangan bersandar kepada hal-hal yang lain. Jangan mengandalkan hal-hal yang lain atau siapapun juga. Bersandarlah kepada Tuhan saja, pemilik kehidupan kita, pencipta alam semesta. Maka damai sejahtera, kebahagiaan akan kita nikmati. Kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus yang telah mati, menggantikan kita agar kita tidak binasa, agar kita tidak dihukum selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan hari ini. Kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus dalam setiap hati, setiap diri, firman Tuhan terus menegur kami, memberi kekuatan bagi kami. Memohon berkat hanya kepadamu saja. Engkaulah sumber berkat, tiada yang lain. Engkau bisa menggerakkan siapa saja untuk menyalurkan berkat-Mu kepada kami. Engkau bisa memakai cara apa saja untuk menyalurkan berkat-Mu kepada kami. Yakinkan kami Engkaulah sumber berkat. Berkati yang sakit, pulihkan mereka ya Tuhan. Hiburkan mereka yang berduka cita. Lindungi negara bangsa kami, berkati pemerintah kami. Berkati sama kami yang miskin tak berdaya, pelihara mereka. Tolong kami semua masing-masing dalam pekerjaan tanggung jawab kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.